Bab 2. Peramalan kebutuhan sumber daya manusia. Dalam bab 2, materi yang disajikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, proses peramalan. Yang kedua, inventarisasi persediaan keterampilan masa datang. Yang ketiga, proyeksi persediaan keterampilan masa datang. Dan yang keempat, peramalan permintaan staf. Dalam merencanakan kebutuhan sumber daya manusia secara efektif, perusahaan harus memiliki ide yang jelas tentang apa yang sebenarnya dibutuhkan dan akan menjadi apa mereka nantinya. Pemahaman tentang hal ini membutuhkan apresiasi terhadap perubahan kondisi dan antisipasi dampak kejadian masa datang, baik pada supply kemampuan dengan kebutuhan akan kemampuan terhadap rencana bisnis. Proses peramalan merupakan bagian dan proses perencanaan, sehingga tidak menghasilkan jumlah atau rencana itu sendiri. 1. Proses peramalan. Peramalan atau forecasting adalah proses memprediksi kondisi di masa mendatang yang akan mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas, perilaku, dan dampak tindakan operasional. Ramalan memiliki peran yang penting untuk dimainkan, tidak hanya dalam fungsi perencanaan saja, tetapi juga dalam keseluruhan proses manajemen. Peramalan sumber daya manusia berusaha menentukan sumber daya manusia bagaimana yang dibutuhkan oleh organisasi untuk mempertahankan pertumbuhannya, serta memanfaatkan peluang di waktu mendatang. Peramalan menyebabkan manajer wajib untuk memikirkan masa mendatang, serta mengantisipasi berbagai kejadian yang kemungkinan terjadi, meskipun kejadian itu pada akhirnya tidak seperti yang diperkirakan semula. Masalah yang paling membingungkan dalam meramalkan permintaan sumber daya manusia adalah memperkirakan hubungan antara permintaan terhadap sumber daya manusia dengan keluaran, output, barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Peramalan baik permintaan SDM maupun suplai internal yang tersedia, hendaknya meliputi pengalaman, kemampuan, dan jenis kelamin. Proses peramalan setidaknya memperhatikan 6 hal berikut. 1. Memahami lingkungan dan kondisi organisasi, meliputi suplai tenaga kerja eksternal, paksaan hukum, ekonomi, desain tugas dan struktur organisasi. Perubahan teknologi, pola produktivitas, dan kecenderungan yang ada, filosofi dan kebijakan manajemen, tujuan dan perencanaan. Pola perputaran dan mobilitas tenaga kerja. 2. Analisis SDM saat ini atau tenaga kerja yang tersedia, data demografi, data penilaian, interest tenaga kerja, pengalaman dan pendidikan. 3. Persediaan tenaga kerja. SDM yang diproyeksikan di masa depan, pengurangan, mobilitas, penggunaan skill, perubahan produktivitas. 4. Analisis keperluan SDM saat ini. Posisi otorisasi, struktur organisasi, perpaduan pekerjaan, kriteria perencanaan. 5. Keperluan SDM untuk masa yang akan datang. Perubahan organisasi, anggaran, perubahan perencanaan dalam aktivitas operasional. 6. Forecasting diperlukan atau ditampilkan. Kebutuhan rekrutmen, kebutuhan latihan dan pengembangan, perencanaan suksesi dan mobilitas, perubahan kebijakan, perubahan jabatan dan organisasional. Mengapa melakukan peramalan dalam abad 21, organisasi harus dapat merespon banyak kejadian yang disebabkan oleh perubahan kekuatan lingkungan yang mempengaruhi organisasi. Karena sebagian besar perubahan melibatkan manusia, dan akan mempengaruhi manusia, perubahan ini membawa implikasi utama pada pengelolaan SDM, dan menimbulkan isu signifikan bagi pihak yang terkait dengan SDM. Implikasi utama terhadap pengelolaan SDM pada abad 21 ditandai oleh 1. Perubahan yang terus berlangsung ke arah strategi yang berfokus kepada konsumen dan kualitas yang menyeluruh atau total quality. 2. Restrukturisasi organisasional dan terus berlangsungnya upaya perampingan perusahaan dan pemutusan hubungan kerja. 3. Inisiatif untuk merespon terhadap tuntutan angkatan kerja yang semakin beragam, Schuler dan Susan, 1997. Perubahan organisasi akibat ketiga hal tersebut memerlukan persyaratan SDM masa depan yang harus diantisipasi dan dipenuhi melalui kegiatan peramalan dan perencanaan. Peramalan dan perencanaan sangat diperlukan, sehingga para manajer perlu mempertimbangkan beberapa faktor bila akan meramal kebutuhan personil, sudut pandangan praktis, dan tuntutan untuk produk atau jasa. Periode waktu dalam peramalan. Untuk dapat mengevaluasi teknik yang tepat dalam meramal kebutuhan SDM, sangat membantu apabila kita membagi kebutuhan dan persediaan SDM dalam 3 batasan waktu, yaitu jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Segmentasi. Segmentasi digunakan untuk membantu menyederhanakan peramalan dengan cara mensegmentasikan SDM yang akan diramalkan kebutuhannya. Segmentasi dapat diambil berdasarkan tingkatannya, atau menurut segmentasi tenaga kerjanya, hal ini tergantung dari model organisasi. Sebagai contoh, untuk organisasi besar di mana aktivitas SDM seperti rekrutmen, pengembangan, dan penugasan semuanya desentralis, maka peramalan secara menyeluruh tidak diperlukan. Seni atau ilmiah. Peramalan lebih bersifat seni, akan tetapi pada saat yang bersamaan metode ilmiah juga digunakan dalam proses peramalan. Teknik peramalan kebutuhan SDM dapat bersifat sangat subjektif atau sangat abstrak dan kompleks.
Sebagai contoh, skedul beban kerja, penyusunan staf militer, atau penjadwalan staf penerbangan. 2. Investasi persediaan keterampilan masa datang. Inventori diperlukan untuk mengetahui secara pasti kualitas maupun kuantitas SDM yang dimiliki organisasi. Hal ini dapat membantu menunjukkan perencanaan kebutuhan masa datang, memahami permasalahan potensial yang mungkin muncul dan permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan penyusunan staf masa datang, dan memperkirakan pengurangan atau mobilitas masa datang. Elemen-elemen data. Berikut ini adalah beberapa data penting yang diperlukan dalam menginventorisasi persediaan SDM untuk perencanaan SDM. 1. Data individu, seperti umur, jenis kelamin, ras, dan pendidikan. 2. Data perusahaan, seperti tanggal direktur, sumber perekrutan, status pegawai, tetap, sementara. Posisi yang dipegang, serta data penilaian kerja saat ini. Adapun untuk dapat menganalisis pencapaian karir dan upah, beberapa elemen data harus tersedia antara lain, tingkat upah atau tingkat kinerja, posisi menurut tingkatan upah, dan rata-rata pendapatan. Sedangkan, data pengembangan karir meliputi keterampilan khusus, ketertarikan atau keterampilan, fungsi atau target yang diinginkan, pengalaman pelatihan terakhir, tingkat pendidikan dan spesialisasi yang dimiliki, target posisi pada pencapaian posisi karir, rating untuk dipromosikan, potensi atau kesiapan. Analisis dan pelaporan dasar. Dalam rangka mempermudah manajer melakukan analisis dan penyusunan laporan dasar, hendaknya memperhatikan hal berikut. 1. Daftar nama pegawai, yang di dalamnya berisi nama pekerja, posisi, umur, jenis kelamin, unit dalam organisasi. 2. Staffing saat ini. Tabulasi numeris dari posisi masing-masing unit, level atau grade dan staffing aktual saat ini. 3. Distribusi pegawai. Tabulasi berdasarkan umur, jenis kelamin, kebangsaan, suku, lama bekerja, dan faktor lainnya. 4. Penilaian kinerja. Tabulasi berdasarkan rating dari penilai, presentasi peningkatan kinerja tahunan, level atau grade gaji, urutan kinerja terbaik, peningkatan kinerja tertinggi yang pernah diraih. 5. Posisi jabatan. Posisi dan lamanya memegang posisi tersebut, pengindikasian mudah tidaknya diganti. 6. Posisi yang ditawarkan. Penawaran posisi saat ini. 7. Pegawai baru. 8. Pengurangan pegawai. Pensiun dini, mengundurkan diri, dipecat. 9. Penugasan kembali. Perpindahan posisi di dalam organisasi. 10. Perubahan pekerjaan. Sistem informasi sumber daya manusia. Dasar dari pengambilan keputusan yang tepat mengenai sumber daya manusia ditentukan oleh ketepatan informasi sumber daya manusia yang dibutuhkan dan mendukung. Konsep ini dikenal dengan nama Decision Support System atau DSS. Dengan menggunakan PC atau terminals, para manajer dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan mulai dari penerimaan karyawan, promosi, penggajian maupun pembuatan kebijakan yang menyangkut sumber daya manusia. HRIS atau Human Resources Information System merupakan subsistem dari Manajemen Information System yang lebih besar dari organisasi, yang di dalamnya juga termasuk akuntansi, produksi, dan fungsi marketing. Adapun SIM SDM berdasarkan sistem HRIS ini meliputi 1. Input. Mengenai informasi tentang pegawai, kebijakan perusahaan, dan informasi terkait lainnya harus dimasukkan ke dalam sistem agar dapat dipergunakan. 2. Proses. Meliputi hardware dan software yang dibutuhkan dengan memuat instruksi-instruksi mengenai hal-hal yang harus dikerjakan, waktu dan cara mengerjakannya. Untuk perusahaan kecil dapat menggunakan PC dan standar database. Sedangkan untuk perusahaan besar atau perusahaan multinasional mungkin menggunakan mainframe komputer. 3. Output. Berupa hasil yang dibutuhkan misalnya slip gaji karyawan, absensi karyawan, promosi. Syarat dari output yang berkualitas yaitu akurat, signifikan, relevan, komprehensif, mudah dimengerti, dan konsisten. 4. Feedback. Yang digunakan untuk meyakinkan dan memberikan informasi tentang hal-hal yang dibutuhkan serta kekurangan yang ada dari sistem tersebut. 5. Wages and salaries berisi tentang struktur gaji, rencana kenaikan gaji, dan sejarah gaji. 6. Benefit berisi EEO compliant, informasi pada penerimaan karyawan, pengerahan, dan kenaikan pangkat. Labor relations, data kontrak karyawan, informasi keluhan, dan daftar masa kerja pegawai. Training and development, informasi tentang program-program pelatihan, daftar pegawai yang sedang mengikuti pelatihan. Health and safety, informasi tentang kecelakaan kerja dan karyawan yang mengalami kecelakaan kerja, biaya atas kecelakaan kerja, dan data lain yang ada oleh pemerintah maupun perusahaan asuransi. Manajemen suksesiar atau career planning, informasi tentang skill, spesialisasi, prestasi, dan kemungkinan promosi. HR planning, proyeksi tentang kebutuhan pada masa yang akan datang. HR data management, informasi dasar pegawai seperti gaji, jenis pekerjaannya. Monitoring and reporting HR policy, komponen DSS. General organisasional data, struktur organisasi, level manajemen, informasi tentang fungsi-fungsi khusus.
Demographics, informasi tentang keadaan, pendidikan, dan umur pegawai. External database, informasi tentang organisasi lain atau tren perekonomian. HRIS dapat digunakan untuk membantu mempermudah pekerjaan Departemen SDM pada khususnya, dan seluruh organisasi pada umumnya untuk mensejalankan antara strategi organisasi dengan strategi SDM. Dengan menggunakan HRIS, pengambil keputusan akan membuat keputusannya dengan lebih cepat dan tepat, serta dapat mengurangi biaya-biaya yang harus dikeluarkan perusahaan. 3. Proyeksi persediaan keterampilan masa datang. Proyeksi merupakan salah satu dari kegiatan peramalan. Untuk dapat memproyeksikan persediaan keterampilan SDM di masa datang, para manajer lebih fokus pada proyeksi perubahan pada klasifikasi pekerjaan, lokasi, unit-unit organisasi, klasifikasi pekerja, umur, masa kerja, atau level pekerja serta dibantu dengan teknik statistik untuk mengetahui aliran pekerja baik masuk, pindah, atau keluar. Adapun beberapa proyeksi persediaan keterampilan masa datang sebagai berikut. 1. Proyeksi turnover. Faktor penghambat utama dalam menghasilkan tenaga kerja adalah berkurangnya jumlah pekerja yang disebabkan karena mengundurkan diri, pensiun, mendapatkan pekerjaan lain, dan rendahnya nilai kinerja. 2. Mobilitas karyawan. Pergantian karyawan di dalam perusahaan dalam rangka untuk menyusun proyeksi persediaan keterampilan di masa datang, dengan menganalisis rencana pengembangan karyawan dan rating kesiapan karyawan untuk dipromosikan. Data karyawan yang diperoleh dapat diambil dari pola mobilisasi karyawan masa sebelumnya dan kebijakan mobilisasi saat ini guna untuk peningkatan keterampilan karyawan dan perlunya mengisi suatu posisi atau jabatan. 3. Pemanfaatan skill dan waktu karyawan. Dengan memfasilitasi dan menyejahterakan karyawan, sebuah perusahaan perlu memanfaatkan semaksimal mungkin skill karyawan sesuai dengan kebutuhan dan waktu karyawannya dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. 4. Peramalan permintaan staf. Untuk dapat membuat ramalan kebutuhan permintaan staf atau persediaan SDM di masa datang, kita membutuhkan 1. Pengetahuan tentang tujuan masa datang dan mengetahui indikator apa yang ingin dicapai. 2. Rencana organisasi. 3. Pengetahuan terhadap aktivitas dan kebutuhan pekerjaan. 4. Apresiasi terhadap perubahan teknologi dan produktivitas. Ada dua hal yang dapat dilakukan dalam melakukan peramalan permintaan staf atau SDM adalah sebagai berikut. 1. Analisis permintaan saat ini. Dengan menganalisis struktur organisasi dan definisi pekerjaan, ditunjukkan dalam deskripsi pekerjaan, merupakan salah satu cara untuk mengetahui dan mengidentifikasi permintaan staf. Banyak perusahaan menggunakan alokasi lowongan dan pengaturan prosedur sebagai dasar pengaturan staf dan modifikasi pekerjaan dan struktur organisasi. Di sini para eksekutif atau komite bertanggung jawab mereview rekomendasi posisi baru atau perubahan organisasi termasuk penambahan staf. 2. Membuat kebijakan. Peramalan permintaan staf dapat dilakukan dengan cara membuat kebijakan. Dengan menganalisis secara matematis dan menghimpun data SDM, sangat berguna dalam pembuatan keputusan sesuai dengan kriteria dan kualifikasi yang dibutuhkan di bidangnya. Manajer pada unit lokal adalah orang yang paling mengetahui kebutuhan staf unitnya. Kualitas kebijakan dari manajer ini tergantung dari kemampuan estimasinya. Beberapa cara yang paling sering digunakan dalam membuat keputusan dalam peramalan adalah sebagai berikut. 1. Bottom up adalah rules of thumb untuk penyisihan staf, perbandingan dengan unit lain, dan rasio atau panduan standar dalam mengisi staf, biasanya berdasarkan tipe posisi atau operasional informasi tentang isi pekerjaan yang didasarkan oleh analisis pekerjaan. 2. Ask and find out. Pendekatan ini bersifat formal, proses perencanaannya sistematis, tetapi sangat tergantung pada kebijakan subjektif dan pengetahuan manajer unit. Faktor asking pada peramalannya meliputi posisi baru yang dibutuhkan, posisi yang perlu diganti atau dihilangkan, perubahan pada posisi yang saat ini ada, jabatan ganda. 3. Delphi teknik. Dalam melakukan peramalan kebutuhan, menggunakan masukan dari beberapa manajer atau ahli sesuai dengan kebutuhan. Inti dari pendekatan ini adalah upaya mencari alternatif jawaban melalui pengumpulan ide tanpa mempertahankan pemberi ide atau para manajer dan para ahli tersebut. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya dominasi pendapat atau ide apabila dipertemukan.